Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Mazmur 91 ayat 9. Biarlah dalam situasi seperti saat ini, jangan sampai ketakutan menguasai hidup kita. Tetapi biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa meluputkan kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Philadelphia. Bersama saya Milka, berikut 5 petunjuk praktis pelaksanaan ibadah online Philadelphia Blessing Family. Yang pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang tepat untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online, misalnya ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Yang ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan yang kelima, mencatat firman Tuhan yang disampaikan agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tim Philadelphia Peduli telah menyalurkan sumbangan berupa mie instan dan beras kepada orang-orang yang membutuhkan di Kota Makassar. Terima kasih kepada para donatur dan jemaat yang telah menabur dengan bentuk dana, beras, dan mie instan bagi pelayanan ini. Selain itu, Women Philadelphia Surabaya juga mengadakan acara berbagi kasih dengan membagikan paket-paket sembako bagi guru dan tenaga pengajar playgroup dan TK Kristen Citra Kudus Surabaya, serta ke beberapa orang tua murid di salah satu sekolah gratis di Surabaya. Puji Tuhan, di tengah pergumulan karena dampak pandemi COVID-19, mereka berkisah bahwa dengan bantuan ini, mereka sangat bersyukur karena bisa meringankan beban hidup, sehingga mereka tetap kuat dan terus mengandalkan Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Di ibadah kali ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Berikut 6 petunjuk pelaksanaan perjamuan kudus secara online. Harap dipersiapkan sebelum ibadah dimulai. Yang pertama, siapkan roti tawar, potong kecil-kecil, atau biskuit, atau crackers, sesuai jumlah orang yang akan ikut. Yang kedua, siapkan minuman sirup anggur atau sirup berwarna merah atau teh, bila tidak punya keduanya, dengan ukuran sekitar 2 sendok makan per gelas, sesuai jumlah orang yang akan ikut. Yang ketiga, setelah mendengarkan firman Tuhan, persiapkan hati memasuki perjamuan kudus. Yang keempat, ikuti arahan dan petunjuk dari Bapak Gembala sambil berdoa bersama-sama dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Yang kelima, ibadah online yang disertai perjamuan kudus dilaksanakan pada hari ini, juga tanggal 3 dan tanggal 17 Mei 2020. Dan yang keenam, perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang percaya, mereka yang sudah mengerti arti pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saatnya gereja Tuhan bangkit dan mengambil waktu untuk sungguh-sungguh berseru dan berdoa bagi kota, bangsa, dan dunia ini, juga mendoakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Karena itu, kami mengajak seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam doa berantai 24 jam, 1 jam per hari selama 90 hari, yang dimulai pada tanggal 25 Maret sampai tanggal 23 Juni 2020 di rumah masing-masing. Percayalah Tuhan Yesus mendengar seruan doa umatnya dan segera memulihkan keadaan kita. Puji Tuhan, ibadah online kita telah berjalan per Maret 2020. Bagi seluruh jemaat GBI Philadelphia Blessing Family yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0988. Untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family. Sekian Blessing News kali ini. Jangan lupa bagikan video ini ke keluarga dan sahabat saudara. Stay safe,
stay healthy and happy Sunday! Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Bapak Ibu bersuka cita pada saat hari ini. Amin. Kita bersyukur penyertaan Tuhan tetap sempurna bagi setiap kita. Amin. Sebab di dalam sukacita ada terletak kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Yang akan Tuhan berikan untuk kita hari sehari. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami persiapkan hati kami, diri kami Tuhan, keberadaan kami untuk ibadah saat hari ini. Kami percaya kepada Tuhan yang hidup, yang janjinya nyata dan tergenapi Tuhan. Biar iman kami terus terarah kepada Engkau Bapa. Engkau menjadi penolong dan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami puji dan tinggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Pujian kami bagimu Yesus, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, mari nyanyikan Hosana. Hosana, katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari katakan layak disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, termulia. Haleluya, nama yang besar Yesus. Katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana,
basyahandalaya masih. Syahandalaya batako yaralaya masih. Yaralaya basyahandalaya. Hosana in the highest. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Sebab Engkau layak terima segala puji. Sebab Engkau layak terima segala penyembahan. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Yesus. Allah kita yang hidup. Oralaya basyahandalaya. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosanna to the King. Hosanna in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Angkat tangan bersama-sama. Hosanna, Hosanna, oh in the highest, in the highest, let our King be lifted up. Mari lambaikan kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Hosanna, amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan. Let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted up. To the King of Kings, yes. To the King of Glory, yes. Berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Kekuatan kami datang daripadamu Tuhan. Mari kita tepukkan tangan bersama jemaat Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, memegang hidupku. Mari jemaat Tuhan. Sepenuh jiwaku
Dahsyat Engkau Tuhan. Biar tetap kami percaya, kami berharap kepada Engkau. Dan kesetiaan Tuhan ada bersama dengan kami. Kami yang sudah melihat dan merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami akan tetap percaya Kau Allah sepenuhnya dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari angkat
angkat tangan jemaat Tuhan, katakan bersama-sama. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu mengudikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, akan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Bersama jemaat Tuhan kita katakan, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Mari katakan pada Tuhan, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu mengudikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, akan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Nyatakan hatiku percaya tanpa syarat, akan goyah. Nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Tetapkan ku percaya tanpa syarat, akan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu, senangkan hatimu. Haleluya. Mari umat Tuhan sembah Dia. Mari sembah, angkat hadirat, angkat tanganmu, sampaikan kepada Tuhan bahwa Dia tetap berdaulat, tetap berkuasa, yang pegang kendali atas hidup kita semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ini doa kami di hari-hari yang sulit ini. Kami tetap belajar percaya Engkau tetap pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik. God is good all the time. Engkau baik sepanjang waktu Tuhan.
Ketika kami melewati masa-masa sulit ini, kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami umat-Mu Tuhan. Engkau mengajar kami hari-hari ini juga, bahwa kami ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh perlindungan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami di masa-masa ini juga hidup bijak untuk kami bisa melewati semuanya ini Tuhan. Kami percaya kami pasti bersama Tuhan bisa melewati masa-masa sulit ini. Berkati urapi firman-Mu. Kami percaya firman-nya firman yang hidup, firman yang kuat, yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Saya ingin menyapa saudara semua dimanapun Anda berada. Shalom. Saya percaya kita semua di tempat ini, dimanapun Anda berada, semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Sehingga kita secara online bisa mengikuti ibadah Minggu Philadelphia Blessing Family. Setelah saya percaya saudara adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan. Dan saya percaya saudara adalah orang yang dilindungi oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat. Dan firman Tuhan hari ini akan mengubahkan hidup saya dan saudara. Siapkan hatimu untuk hari ini. Baik, hari ini saya ingin sharing firman Tuhan. Dengan judul firman Tuhan hari ini, hidup bijak di masa sulit saudara sekalian. Mari kita sama-sama ayat firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ayat berikutnya kita sama-sama, Amsal 14 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Efesus 5 ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di hari-hari yang sulit ini saudara sekalian, Tuhan mau kita semua menjadi orang yang bijak. A wise man. Kalau hidup kita bijak, maka tentu kita akan terhindar dari bahaya. Kalau kita bijak, kita akan terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan hidup kita semua tentunya. Kita semua tidak ada yang terkecuali. Hampir setiap hari membicarakan tentang virus COVID-19 ini. Atau yang sedang menjadi pandemik di seluruh dunia, saudara sekalian. Kalau kita lihat, begitu besar dampak yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini, saudara sekalian, yang sudah menjadi pandemik di seluruh dunia. Ada dampak yang negatif, tapi juga ada dampak yang positif. Apa dampak positif, saudara sekalian, dari pandemi virus COVID-19 ini? Yang pertama adalah orang lebih memperhatikan kebersihan sekarang. Orang lebih sering cuci tangan. Mungkin ada yang bisa dalam satu hari bisa puluhan kali, saudara sekalian. Tapi berikutnya ada juga dampak positif yang lain. Seluruh dunia bekerja sama, saudara. Kita mendengar China mengirim dokternya ke Italia dan sebagainya. Dan berikutnya manusia saling membantu tanpa batas. Tanpa memandang suku, agama, dan ras. Yang berikutnya apa dampak positif? Kualitas udara makin membaik. Karena penerbangan, pesawat sudah makin berkurang. Kendaraan-kendaraan di jalan sudah semakin berkurang. Ada foto dari NASA yang memperlihatkan bagaimana terjadinya polusi yang semakin menurun, saudara sekalian. Yang berikutnya adalah hobi kita yang tertunda, akhirnya bisa terlaksana. Karena waktu kita isolasi mandiri atau stay at home mungkin, saudara sekalian. Tapi samping itu juga ada dampak positif yang lain. Karena kita stay at home, maka keluarga lebih banyak punya waktu bersama-sama, saudara sekalian. Dulu mungkin keluarga, rumah itu hanya sebagai tempat makan pagi dan tidur malam. Karena keluarga terlalu sibuk, jarang ketemu. Tapi dengan adanya kejadian ini, kita bisa lebih banyak di rumah. Bisa bersama-sama dengan family, dengan keluarga kita semua. Apa dampak positif yang lain? Adalah mesbah keluarga mulai dibangun, saudara sekalian semuanya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ada juga dampak negatif yang kita lihat selain dampak positif. Apa dampak negatif dari pandemik virus COVID-19 ini?
Yang pertama adalah krisis ekonomi secara global terjadi, saudara, di seluruh dunia. Krisis ekonomi, bahkan bisnis-bisnis semakin lesu. Omset bukan hanya turun 50%, bukan hanya turun 90%, tapi bahkan ada yang bilang pemasukan sampai 0%, saudara sekalian. Tidak ada lagi pemasukan. Hotel-hotel tutup. Saya membaca ada kurang lebih ribuan di seluruh Indonesia. Akhirnya perusahaan kesulitan membayar gaji karyawan. Dan akhirnya banyak yang mengalami PHK, saudara sekalian. Maka muncullah orang istilah OSB, orang susah baru. Dulu orang kenal OKB, orang kaya baru. Tapi sekarang muncul OSB, orang susah baru, saudara sekalian. Selain hal tersebut yang negatif lagi adalah selain kesehatan fisik, saudara. Tapi mulai juga terjadi gangguan kesehatan mental atau emosinya yang terganggu. Orang mulai stres, bahkan menjurus kepada depresi. Bahkan saudara sekalian menjurus kepada destruksi yang menghancurkan. Sehingga kita dengar ada orang yang bunuh diri dan sebagainya. Tapi di samping itu saudara, ada sesuatu yang mengejutkan saya. Dampak negatifnya adalah meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga. Di mana dilansir oleh Voice of America, di mana Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan terjadi peningkatan di seluruh dunia ketika orang disuruh stay at home. Ketika itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga makin meningkat di seluruh dunia, saudara sekalian. Dan kita lihat itu karena tekanan kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi, tingkat stres yang tinggi karena mungkin di PHK atau karena mungkin saudara sekalian usaha yang semakin sulit, saudara sekalian. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mau mengajar kita bagaimana kita hidup bijak di masa-masa sulit ini, saudara. Saya ingin berbagi kepada Anda. Yang pertama, bagaimana kita hidup bijak di masa sulit ini. Yang pertama, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Mazmur 61 ayat 3-4 menyatakan begini. Dari ujung bumi, aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Menara yang kuat terhadap musuh. Daud menyatakan dengan jujur. Daud menyatakan dengan terus terang. Bahwa ia tidak mampu menghadapi gunung batu yang bagi dia terlalu tinggi, terlalu sukar. Demikian juga di masa-masa sulit ini, pandemi COVID-19 ini. Yang menimbulkan begitu banyak kepanikan, ketakutan, serta kecemasan yang luar biasa di seluruh dunia. Bahkan termasuk Indonesia. Tapi saudara sekalian, di saat yang sulit inilah Daud berseru kepada Tuhan. Sebagai tempat perlindungan dia. Yang mencari Tuhan, ia berseru kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh menjadi tempat perlindungannya. Saya berdoa, jemaat Philadelphia Blessing Family. Tuhan sebagai tempat perlindunganmu. Saudara, hari-hari ini kita mengenal sangat dekat dengan istilah social distancing. Atau boleh katakan physical distancing. Artinya kita menjaga jarak satu sama lain. Supaya tidak bisa saling menularkan virus ini, saudara sekalian. Tapi saya mau sampaikan, kita boleh mengenal social distancing. Tapi kita tidak boleh membuat jarak dengan Tuhan. Close to God, dekat dengan Tuhan dalam hidup ini. Saya berdoa agar jemaat terus membangun hubungan dengan Tuhan. Lewat doa. Dengan baca firman, saudara sekalian. Doa dan baca firman. Itu kekuatan kita. Itu kunci kita sebagai anak Tuhan. Lewat doa, lewat baca firman. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, maka cara pandang kita berubah. Ketika kita baca firman Tuhan, cara kita melihat persoalan hidup kita menjadi berubah, saudara sekalian. Lewat doa-doa kita pun, cara kita melihat sesuatu menjadi berubah. Kita lebih dikuatkan lagi, saudara. Percaya juga akan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Bahwa Dia Immanuel, God with us. Tuhan beserta dengan kita, saudara sekalian. Yang berikutnya saya mengajak jemaat juga untuk memiliki kekayaan spiritual. Kekayaan rohani. Di masa sulit, ketika engkau punya kekayaan spiritual, maka ketika ada masa sulit dalam hidup ini, engkau tetap kuat. Engkau tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Engkau tetap setia. Tetapi saudara sekalian, kalau orang yang punya kekayaan spiritual dalam hidup ini, selain ketika ada masa-masa sulit, tapi ketika ada masa kelimpahan dalam hidupnya tidak pernah berubah.
ia juga tetap setia, ia juga tetap melayani Tuhan. Ini doa saya. Saudara sekalian, saya mendapatkan Anda semua sudah pasti viral, video-video, foto-foto, di mana-mana orang cari Tuhan. Di seluruh dunia, saya bisa memberikan beberapa bagian sedikit di rumah-rumah sakit, orang mulai berdoa. Bisa diperlihatkan foto-foto tersebut. Bagaimana orang-orang cari Tuhan, berdoa pada Tuhan. Minta di masa-masa sulit Tuhan beri kekuatan bagi mereka semua, saudara sekalian. Ini yang pertama, bagaimana hidup bijak di masa yang sulit ini, saudara sekalian. Yang kedua, bagaimana kita hidup bijak di masa yang sulit ini, saudara. Yang kedua adalah jaga kesehatan fisik kita. Mari kita sama-sama, Yosua pasal 14 ayat 10 sampai dengan 11. Jadi sekarang, firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kaleb menyampaikan, ya sampai usia tua pun juga ia masih kuat. Saya berdoa, jemaat pun juga semua masih kuat sampai masa tua. Mari saudara, kita jaga kesehatan fisik kita. Supaya kita lebih efektif dalam melayani Tuhan, saudara sekalian. Kalau ada anjuran pemerintah dan WHO untuk kita physical distancing, jaga jarak satu sama lain, hindari kumpulan massa atau kerumunan massa, kita taati saudara. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari bahaya tersebut. Saudara sekalian, ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan, tapi ada bagian manusia juga yang harus kerjakan, saudara sekalian. Apa itu supaya kita bisa jaga kesehatan fisik kita? Pola makan yang sehat. Saya tahu orang-orang yang stay at home ini kadang-kadang bingung mau makan apa lagi, saudara. Maka ada banyak orang yang akhirnya makan mie instan terus-menerus. Tentu itu enggak sehat, saudara. Atau makan berlemak terus. Ini juga enggak sehat. Atau makan hal-hal yang manis-manis terus. Juga tidak sehat. Bikin seimbang dalam pola makan kita semua. Yang berikutnya adalah olahraga teratur. Olahraga bukan supaya untuk kurus, tapi olahraga supaya tetap sehat, saudara. Karena ada orang olahraga tujuannya untuk kurus, saudara. Kita lihat banyak orang kurus yang juga tidak sehat. Walaupun ini bukan pembenaran untuk orang yang gemuk, saudara, bukan. Saudara sekalian, olahraga yang teratur. Yang berikutnya, jaga kesehatan fisik kita adalah istirahat yang cukup. Dunia medis menyampaikan 6-8 jam kita istirahat. Dan itu akan baik untuk kesehatan. Ini menyatakan adalah sleep deep, tidur yang nyenyak, saudara sekalian. Sistem kekebalan tubuh kita manusia akan meningkat. Coba Anda lihat, kalau Anda kurang tidur di malam hari, maka ketika Anda bangun di pagi hari, beraktivitas pagi hari, Anda rasa tidak kurang fit pasti. Ya itu memang demikian, karena ada metabolismemu yang terganggu dan sebagainya. Jaga supaya istirahat yang cukup, saudara sekalian. Yang kedua, yang berikutnya adalah minum air putih yang banyak. Pertanyaannya begini, Pak Rudi, berapa banyak air putih yang saya harus minum? Apakah 20 liter? Oh tentu tidak. Ada rumusnya, saudara. Gampang sekali, yaitu Anda punya berat badan, dibagi 30, angka 30. Hasilnya itulah yang Anda harus minum per hari. Contoh, kalau Anda punya berat badan 60 kg, bagi 30, berarti berapa? 2, dapatnya 2. Itu berarti air putih yang harus Anda minum adalah 2 liter per hari. Kalau berat badan Anda 80 kg, berarti bagi 30, Anda harus minum air putih kurang lebih 2,6 liter per hari. Minum air putih yang banyak, saudara sekalian. Berikutnya, bagaimana kita menjaga kesehatan fisik kita? Menangani stres. Kelola stresmu supaya engkau tidak sampai menuju kepada depresi. Dan terakhir adalah sering cuci tangan, saudara sekalian. Tentu dianjurkan oleh WHO adalah pakai deterjen atau sabun, saudara. Pakai sesuai cuci tangan kurang lebih 20 detik, ada rumusnya, caranya, gini cara dan sebagainya. Anda ikuti, saudara. Lakukan semua ini, saudara. Saya percaya kalau kita menjaga bagian kita, Tuhan juga akan menjaga dan melindungi kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang berikutnya, saudara. Bagaimana hidup kita bijak di masa sulit ini? Yang ketiga, yaitu jaga
kesehatan emosi Anda. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 menyatakan demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Alkitab mengajarkan kepada kita semua untuk menjaga kesehatan emosi kita, saudara sekalian. Kondisi mental akan sangat mempengaruhi daya tahan tubuh kita, saudara sekalian. Jika kondisi mental kita baik, emosi kita sehat, maka kita akan menjadi lebih kuat. Hari ini ada beberapa tips bagaimana mengelola kesehatan emosi kita. Mengelola keadaan psikologis diri sendiri, saudara sekalian. Yang pertama, bagaimana supaya kita mengelola kesehatan emosi kita? Yang pertama, terima informasi dari sumber yang bisa dipercaya. Jangan melihat dan mendengar berita negatif terus, tapi seimbangkan dengan hal-hal yang positif. Karena Alkitab ada bilang, kalau matamu baik, teranglah juga seluruh tubuhmu. Kalau Anda cuma melihat yang negatif, tentu ini sangat berbahaya juga untuk kesehatan emosi Anda. Yang kedua, mengurangi kecemasan diri dengan terus menjaga kesehatan dan kebersihan. Anda rapi, cuci tangan dan sebagainya. Tentu itu kan Anda sudah lakukan. Itu akan mengurangi kecemasan Anda sendiri. Yang berikutnya adalah buang emosi negatif. Marah-marah, amarah, marah yang tidak jelas dan sebagainya. Dibuang, saudara. Belajar untuk menjadi lemah lembut. Yang berikutnya adalah hidup dalam kasih dan pengampunan. Kekecewaan, karena mungkin Anda disakiti, kepahitan hidup karena Anda pernah dikhianati. Saudara sekalian, stop, dibuang, jangan sampai ada dalam hidupmu. Karena itu sebagai bom waktu yang akan membuat kesehatanmu terganggu, saudara sekalian. Yang berikutnya adalah ngajar bagaimana mengelola kesehatan emosi kita adalah bersukacitalah. Alkitab mengajarkan kepada kita, selalulah bersukacita. Ada ayat firman Tuhan mengajarkan kepada kita begini, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Baru-baru ini kita mendengar salah seorang motivator di Indonesia namanya Pak Tung Desemboringin. Dia ternyata terpapar virus COVID-19 ini, saudara. Dan di Instagram dia sampaikan bagaimana dia sudah sembuh karena dia diambil lagi yang pertama dia negatif dan nanti tunggu beberapa hari dia kalau negatif berarti dia sudah total sudah sembuh, saudara sekalian. Rahasia dia sampaikan kenapa dia bisa sembuh adalah karena dia sering nyanyikan lagu-lagu yang sukacita. Bahkan dia nyanyi lagu sekolah minggu yang dulu kita nyanyikan, saudara. Hati yang gembira adalah obat. Lagu itu dinyanyikan bersama suster, sama dokter, dia ajak nyanyi semua, saudara sekalian. Saya percaya firman Tuhan digenapi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara sekalian, yang berikutnya adalah selalu berpikir positif. Percaya ada pertolongan Tuhan. Percaya bahwa krisis ini pasti berlalu. Pasti berlalu. Saudara sekalian, yang berikutnya adalah tetaplah produktif dan jangan membuang-buang waktu berpikir yang negatif, saudara. Yang berikutnya adalah tetaplah membangun hubungan lewat media sosial. Video call, mungkin sama orang tua saudara, untuk saudara, keluarga, anak mungkin. Saling terhubung. Jangan biarkan dirimu lonely kesendirian. Bangun hubungan sosial, saudara sekalian, lewat medsos. Karena mungkin tidak bisa lagi kumpul secara massa. Lewat media sosial, pakailah itu. Supaya engkau punya emosi terjaga. Dan sebagainya, saudara sekalian. Ini yang ketiga. Bagaimana kita mengelola, menjaga kesehatan emosi kita, saudara. Yang berikutnya, bagaimana hidup kita bijak di masa sulit ini adalah jaga kondisi keuangan kita, saudara. Saudara sekalian, ada seorang hamba Tuhan bernama Pastor Etienne menyampaikan bahwa hasil survei menyatakan lebih dari 50% penyebab perceraian disebabkan karena masalah keuangan. Di samping itu ada seorang lagi yang bernama Howard Dayton, CEO daripada Crown Financial Ministry, menyatakan lebih dari 50%
penyebab perceraian disebabkan juga karena masalah keuangan. Ada seorang juga penulis buku yang bernama Larry Burkett, seorang Kristen yang cinta Tuhan. Dia presiden Christian Financial Concept, menyatakan bahwa hasil survei menyatakan lebih daripada 50% penyebab perceraian berhubungan dengan masalah keuangan. Wow. Saudara sekalian, tapi ada sebuah studi lagi yang dilansir dari Psychology Today. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Centers for Disease Control and Prevention menyatakan ada kaitan erat bunuh diri dengan masalah finansial, masalah keuangan, saudara sekalian. Doa saya untuk kita semua, ketika saudara mengalami dalam masalah ekonomi, saudara sekalian, kita menyadari bahwa ternyata dari semua laporan ini, masalah keuangan atau kesulitan dalam ekonomi salah satu penyebab utama daripada perceraian dan juga tingkat bunuh diri, saudara sekalian. Saya berdoa, jemaat Philadelphia berada dalam kondisi keuangan yang baik-baik saja. Yang percaya katakan amin. Percayalah bahwa Tuhan memenuhi segala keperluanmu. Saudara sekalian, namun kita harus bijak dalam mengelola keuangan kita semua di masa-masa sulit ini, saudara sekalian. Berikut ini ada beberapa cara untuk mengatur keuangan rumah tangga kita. Bagaimana kita kelola keuangan dengan baik. Yang pertama adalah anggarkan biaya bulanan dengan secermat mungkin. Anda harus menganggarkan pengeluaran dengan sebaik mungkin. Hitung. Sesuai dengan kebutuhanmu. Bukan karena keinginanmu, saudara sekalian. Jadi anggarkan pengeluaran kita sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, catat sirkulasi keuangan. Keluar masuknya keuangan kita. Catat pemasukan, pengeluaran Anda dari segala bentuk anggaran. Dan catatlah sedetail mungkin. Ini Anda lakukan supaya Anda punya keuangan bisa terpantau dengan baik. Mungkin Anda berkata, tapi enggak perlu Pak Baru saya punya omset, saya punya penghasilan ratusan juta per bulan. Ya oke. Tapi saya ingin menyampaikan secara umum. Mungkin Anda yang punya pendapatan pas-pasan atau cukup. Anda bisa mengatur keuanganmu, pemasukan, pengeluaran. Catat baik-baik. Sehingga Anda bisa terpantau dengan baik semua keuangan Anda, saudara sekalian. Saya kasih contoh. Ada keluarga punya penghasilan 4-6 juta per bulan. Suami istri. Bagi mereka cukup, saudara. Tapi ada keluarga yang punya penghasilan 20-30 juta. Tapi bagi mereka tidak cukup. Kenapa bisa? Jelas, karena pemasukan dan pengeluaran mereka tidak seimbang. Mereka lebih boros dan tidak belajar untuk mencukupi dan bisa menghemat, saudara sekalian. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Usahakan untuk memasak sendiri, saudara sekalian. Ya sekali-sekali boleh belanja di luar, beli, pesan makanan, gak apa-apa, saudara. Tapi tentu kita mengerti kalau masak sendiri akan jauh lebih murah dan juga tentu lebih sehat, saudara sekalian. Yang berikutnya adalah berhenti berbelanja untuk hal tidak penting. Belanja yang hanya kebutuhan, bukan karena keinginan. Yang berikutnya, jika Anda punya kebiasaan berbelanja maka segera hentikan. Anda harus bisa mengendalikannya, saudara sekalian. Yang berikutnya adalah hemat listrik dan air. Belajar hemat listrik. Banyak sekali perabot rumah yang menggunakan listrik dan air juga. Apalagi kalau sudah pakai air pump, yang kalau pakai sekian kubik bisa mahal sekali. Listrik pun juga kalau Anda tidak bijak, karena mungkin anjuran pemerintah stay at home, listrik nyala, air conditioner kita, AC kita nyala dari pagi sampai malam. Makanya jangan kaget kalau rekening dari PLN Anda meningkat tajam sekali. Dan Anda kaget semua. Belajar untuk menghemat di bidang-bidang tertentu. Matikan lampu mungkin, AC harus dimatikan sesering mungkin kalau tidak dipakai. Dan lain sebagainya, saudara sekalian. Yang berikutnya bagaimana kita mengelola keuangan kita adalah lakukan usaha sampingan. Lihat peluang. Bagi Anda mungkin ibu rumah tangga yang waktu senggang, mungkin Anda punya hobi memasak. Anda bisa memasak dan kemudian bisa melihat peluang, mungkin mengorder, meminta kepada teman, mungkin ada yang mau memesan, mungkin PO dan sebagainya, atau bikin kue dan sebagainya. Ada begitu banyak peluang di sekitar kita. Yang berikutnya adalah ini saya mau sampaikan, yang penting adalah hindari hutang. Jangan sampai berhutang sudah di masa sulit ini, saudara sekalian. Hindari gali lubang, tutup lubang. Ini yang berbahaya. Gali lubang, tutup lubang. Pinjam sini, tutup sini. Dan akhirnya utang Anda semakin banyak, semakin menumpuk.
itu malah akan membuat hidup Anda semakin terpuruk. Saudara sekalian, sesuaikan kondisi Anda dengan perekonomian Anda saja. Jangan sampai Anda menurut gengsi dan hawa nafsu sementara. Cukupkan diri, saudara sekalian. Saya mau sampaikan ini. Kunci berkat kita adalah, ini saudara, bekerja dengan rajin. Saya agak khawatir karena orang stay at home ini saudara. Jadinya orang jadi malas. Nggak bikin apa-apa, do nothing saudara. Cuma ada istilah, makan, tidur. Makan, tidur, nonton. Begitu aja. Dan engkau tidak berbuat akhirnya akan membuat nanti engkau jadi malas nanti. Rajin, aktifkan saudara. Jangan pasif, produktif. Kalau Anda di rumah pun tetap produktif. Yang percaya katakan amin saudara. Nah saudara sekalian, belajar lihat peluang. Tadi saya sampaikan, cukupkan diri. Dan berikutnya kunci berkat adalah tetap giving, memberi. Bantu orang-orang yang susah di saat-saat ini saudara. Beri untuk orang yang sulit hidupnya di masa-masa ini saudara sekalian. Itulah sebabnya Philadelphia Blessing Family peduli membagikan sembako dan juga kita melakukan disinfektan kepada beberapa tempat-tempat tertentu dan sebagainya. Bahkan ada juga jemaat kita yang tertentu mereka mengumpulkan dana membeli APD, baju-baju, masker untuk tim dokter dan para medis yang dibagikan bagi mereka. Selain juga sembako saudara sekalian. Saya kenal mereka bukan orang-orang yang kaya raya. Mereka bukan konglomerat, saudara. Tapi mereka punya hati yang cinta Tuhan. Ingin jadi berkat di masa-masa sulit ini. Mereka berbagi kepada orang lain, saudara sekalian. Yang berikutnya kita giving, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, saudara sekalian. Ini yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Jaga komunikasi dalam pernikahan dan keluarga. Hari-hari ini, ketika ekonomi yang semakin sulit. Tekanan kebutuhan ekonomi yang begitu tinggi, begitu kuat. Dan stres yang tinggi karena mungkin di PHK atau usaha yang lagi susah, bangkrut. Maka terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang makin meningkat. Yang seperti tadi saya sampaikan saudara. Di seluruh dunia. Dan yang menjadi ancaman adalah para kaum ibu, wanita dan anak-anak saudara sekalian. Saudara, saya mau sampaikan. Terus jaga komunikasi dalam pernikahan saudara. Jangan sampai ada kekerasan dalam rumah tangga, saudara. Jangan sampai ekonomi yang sulit ini dan kemudian ada pasangan yang berpisah, bercerai hanya karena masalah ekonomi ini yang sulit. Itu bukan rencana Tuhan. Sebenarnya Alkitab memberikan kita suatu panduan, menjelaskan kepada kita semua bagaimana pernikahan kita bisa baik dan langgeng. Mari kita sama-sama Efesus pasal 5 ayat yang ke-33. Firman Tuhan katakan demikian. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Alkitab mengajarkan begini saudara. Untuk para suami, untuk bapak-bapak. Mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Para bapak-bapak, para suami yang saya kasih dalam Tuhan. Jangan sakiti atau sampai memukul orang yang semestinya Anda lindungi. Tangan yang mestinya untuk menyayangi dan melindungi. Bukan untuk memukul atau menyakiti seseorang. Saudara, untuk para istri juga. Tuhan memberikan kita satu tips. Ayat yang luar biasa tadi. Hormati suamimu. Respect to him. Hormati dia. Meskipun saat ini suami dalam kondisi terpuruk mungkin. Di PHK. Atau usahanya lagi bangkrut, susah. Dampingi. Hormati suamimu. Lewati bersama-sama di masa-masa sulit-sulit. Di masa sulit ini saudara sekalian. Saya mendengar ada seorang pengusaha. Bagaimana ketika di masa-masa sulit itu saudara. Dia susah sekali. Dia sulit sampai usahanya juga bangkrut. Dan dia sudah tidak punya apa-apa dalam kehidupannya. Dan istrinya mengatakan. Dan dia bilang begini. Saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Karena saudara sekalian. Ketika di masa sulit sampai kami tidak punya apa-apa. Dia bilang sama saya, Papa jangan takut. Sampai kemanapun Papa pergi saya tetap menemani. Sampai ke kolong jembatan pun saya tetap temani Papa. Wow, doa saya kita semua bisa melewati masa sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang saya mau sampaikan ada tips bagaimana membangun komunikasi dalam pernikahan. Dalam pernikahan kita. Yang pertama, saling memahami saudara. Belajar menyatakan saling memahami satu sama lain. Bahwa khawatir dan cemas dalam situasi saat ini adalah reaksi yang wajar. Tidak perlu marah
atau menyalahkan diri ataupun pasangan Anda, saudara. Terima ini dengan hati yang lapang. Kelola ini untuk bisa ubahkan menjadi hal yang positif, saudara. Yang berikutnya, saling bercerita dan mendengarkan, saudara sekalian. Salah satu cara mengeluarkan emosi negatif, yaitu dengan mengeluarkannya melalui berbagi cerita. Berbagi cerita. Dan saudara kalau tidak mendengar juga, beri respon. Ada empati dan respon yang positif ketika Anda mendengarkan keluhan mungkin atau cerita pasangan Anda. Yang jangan terburu-buru menyodorkan solusi, apalagi kesannya menasihati, saudara. Yang berikut, bagaimana komunikasi dalam pernikahan, saling mencerdaskan. Bagi informasi yang akurat, kritisi info yang bersifat hoaks, yang tidak membangun atau akan meningkatkan rasa cemas kita semua. Yang berikutnya, saling terbuka. Komunikasikan kepada pasanganmu tentang harapan, rencana, dan target-target ke depan. Kalau Anda lagi fokus kerja, mungkin di rumah dari perusahaan, work from home, bekerja di rumah. Mungkin Anda bisa komunikasi dengan pasangan Anda. Bahwa Anda buku fokus supaya dia mungkin waktu-waktu menemani anak siapa dan Anda bisa bagi waktu dengan baik. Yang berikutnya adalah bersama tingkatkan spiritual, mesbah keluarga. Bangun ibadah bersama seperti baca firman Tuhan bersama. Saling mendoakan, saling menguatkan di masa-masa sulit ini, saudara sekalian. Dan yang terakhir dalam membangun komunikasi dalam pernikahan adalah saling tukarkan kebahagiaan, saudara. Lakukan aktivitas yang menyenangkan berdua atau bersama anggota keluarga yang lainnya. Mungkin nonton film bersama. Mungkin nonton film yang lucu-lucu, komedi dan sebagainya. Jika dapat memungkinkan, dapat olahraga bareng atau main games bersama dan lain sebagainya. Bangun, tularkan kebahagiaan itu, saudara. Hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tapi biar firman Tuhan hari ini menjadi rema, kekuatan bagi saudara yang mendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kita hidup bijak di masa sulit ini. Dengan jaga hubungan dengan Tuhan. Jaga kesehatan fisik kita. Jaga kesehatan emosi kita. Jaga kondisi keuangan kita. Jaga komunikasi dalam pernikahan dan keluarga saudara. Happy Sunday. Dan Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara semuanya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, satu lagu dan kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Mari semua umat Tuhan. Pada Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Terima kasih Yesus. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan tak terselami. Tak terselami pikiranmu. Tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Disembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Allah di hidupku. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, Kau tak berubah. Kau tetap Allah. Saudara sekalian, dimanapun kau berada pada hari ini, engkau yang mengikuti secara online, di masa sulit ini, saudara sekalian, jangan pernah terpikirkan sekalipun untuk kau tinggalkan Tuhan. Tapi belajar, engkau percaya akan ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, penyertaannya sempurna di hidup saya dan saudara. Jangan pernah karena masalah ini sampai engkau punya masalah keluarga, pernikahan hancur. Jangan sampai karena masalah ini kau punya kesehatan emosi terganggu, saudara sekalian. Kau jadi stres, kau depresi, kau akan mau ingin bunuh diri.
No, itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan dalam hidupmu, engkau akan semakin naik dalam hidupmu, semakin tinggi naik. Engkau bisa melewati badai ini bersama dengan Tuhan. Tetap kuat, kaya secara spiritual. Hari-hari ini bangun hidupmu lewat doa, baca firman, dengar hal-hal yang positif. Saya percaya kita pasti bersama dengan Tuhan bisa melewati semuanya ini. Mari jemaat kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami tetap percaya Engkau yang pegang kendali atas hidup kami semua. Kami belajar untuk melihat apa yang tidak kami bisa lihat, Tuhan. Bahwa selalu Engkau menyertai umat-Mu, Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Di masa-masa sulit ini pun Tuhan, kami percaya kami pasti bisa melewati. Ajar kami untuk hidup bijak di masa sulit ini. Kami tetap percaya punya hubungan yang kuat bersama dengan Tuhan. Kami tetap menjaga emosi kami. Kami tetap menjaga Tuhan bagaimana kondisi keuangan kami. Kami tetap menjaga juga dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan kami. Bukan semakin terpuruk, tapi semakin kokoh, semakin kuat, semakin cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkati semua umat-Mu, dimanapun semua yang lagi menonton secara online. Diberkati semua Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Umat Tuhan yang percaya, mari katakan sama-sama, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Di rumah saudara masing-masing, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian, darah-Mu Yesus, sucikan, bebaskan kami. Mari umat Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh. Bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Mari katakan, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan ku dijadikan baru. Katakan, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Pegang roti dan cawan di tangan saudara. Mari saja semua kita berdiri bersama-sama. Kita katakan kepada Dia, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku.
ku dijadikan baru. Saudara, mari angkat roti ke atas. Di tangan kita ada roti dan cawan, lambang tubuh dan darah daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Dia mati di atas kayu salib. Tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan, supaya setiap kita menerima anugerah pengampunan daripada Tuhan. Menerima anugerah diperdamaikan dengan Allah. Kita menerima anugerah kehidupan kekal untuk setiap kita yang percaya kepada Dia. Firman Tuhan berkata, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Biar saat ini kita sebelum makan dan minum dari perjamuan kudus, kita minta pengampunan Tuhan. Kalau ada dosa kesalahan yang kita lakukan di hari-hari ini, mari datang kepada Tuhan. Biar kita minta pengudusan daripada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum makan dan minum perjamuan kudus. Bapa di surga, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk karya salib Kristus yang sudah mengerjakan perkara yang terbaik untuk kami menerima pengampunan daripada Tuhan. Kami menerima anugerah keselamatan. Bahkan kami boleh mengalami Tuhan kehidupan yang diperdamaikan dengan Tuhan. Sucikan hidup kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Baik yang sengaja atau tidak sengaja. Tuhan kuduskan, sucikan. Kami mau hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hidup benar, taat, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan hidup di dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Mari sekali lagi katakan, darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Mari angkat cawan ke atas. Darahmu Yesus, bebaskanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penumpahan darahmu. Menyucikan kami, membebaskan kami. Bahkan oleh bilur-bilurmu, sakit penyakit kami disembuhkan. Darahmu Yesus. Mari angkat saudara. Pandang Tuhan. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan. Mari bersyukur kepada Tuhan.
bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Mari angkat katakan, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Ini deklarasi iman kita, saudara. Dia mengubah hidup kita jadi baru. Kita punya masa depan yang baik bersama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Katakan, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, dimanapun kau berada, biar hari ini lewat penumpahan darah Kristus yang kita peringati, lewat perjamuan kudus, ada kekuatan yang baru, ada kehidupan yang diubahkan. Percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Mari katakan, darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus yang memimpin menyertai kita hari ini sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Biar kita tetap setia mengasihi melayani Dia, kehidupan yang diberkati untuk jadi berkat. Tuhan memelihara saudara, Tuhan menjaga saudara, Tuhan melindungi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.